Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, NPM 18210304 dan 08. Mata kuliah PIH dan PTHI. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar pengantar ilmu hukum. A. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Istilah pengantar berasal dari kata antar, mengandung arti iring, kirim, kemudian kata antar mendapat imbuhan peng, menjadi pengantar, berarti muqaddimah, pendahuluan perkata, pengiring, atau bisa juga bermakna pandangan umum. Secara ringkas, berdasarkan istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengantar merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan, muqaddimah dalam memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu. B. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Secara spesifik, ruang lingkup pengantar ilmu hukum meliputi 1. Hukum sebagai norma. Kaidah hukum sebagai kaidah, yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. 2. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum sebagai suatu keadaan, gejala sosial yang berlaku di masyarakat sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum terbagi menjadi dua, yakni ilmu hukum dalam arti luas dan ilmu hukum dalam arti sempit. C. Objek kajian ilmu hukum. Objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan norma sosial yang syarat akan nilai. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yakni sebagai urutan sosial dan sebagai sistem nilai. Ilmu hukum bersifat preskriptif, artinya mempelajari tujuan hukum, sistem nilai, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. 2. Terapan, artinya mengatur standar, prosedur, ketentuan-ketentuan. D. Hubungan pengantar ilmu hukum PIH dan pengantar ilmu hukum Indonesia. PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum serta sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum dari sudut pandang falsafah kemasyarakatan. Sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep pengertian-pengertian dasar dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Tata hukum Indonesia. A. Sejarah tata hukum Indonesia. Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasi dengan kurun waktunya dalam beberapa fase, yakni yang pertama fase prakolonial, yang kedua fase kolonial, yang ketiga fase kemerdekaan. Penjajahan Belanda. Yang pertama, sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum yang beraneka ragam. Bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dan golongan Eropa. Masa Orde Baru. Orde Baru dimulai setelah kudeta G30 SPKI terjadi saat pergantian pemerintah dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang ketiga, masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk perbaikan dalam kehidupan bernegara. B. Pembidangan ilmu hukum. Hukum menurut bentuknya ada dua, yakni tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, hukum menurut tempatnya ada empat, yakni hukum nasional, internasional, asing, dan lokal. Yang ketiga, hukum menurut sumbernya, yakni undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Yang keempat, hukum menurut waktu berlakunya. Yang kelima, hukum menurut isinya, yakni hukum privat dan publik. Yang keenam, hukum menurut wujudnya, yakni hukum objektif dan subjektif. Ketujuh, hukum menurut sifatnya, yakni hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang kedelapan, hukum menurut cara mempertahankannya ada dua, yakni hukum material dan formal. Yang kesembilan, hukum menurut sumbernya. C. Ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Ilmu bantu dalam mempelajari pengantar ilmu hukum diantaranya sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum.
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum diantaranya yakni metode idealis, metode normatif, sosiologis, historis, sistematis, dan komparatif. Sekian, terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.